Informasi berikutnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menjatuhkan sanksi pemecatan kepada Ketua KPU RI Hashim Asyari terkait aduan dari perempuan berinisial CAT yang merupakan seorang anggota panitia pemilihan luar negeri PPLN Den Haag Belanda. Hashim selaku teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Bergabung pada sore ini bersama kami sambungan daring sudah tersambung terlebih dahulu dengan Mbak Titi Anggraini selaku dosen kepemiluan Fakultas Hukum UI. Kami juga mengundang Bapak Igusti Putuarta, anggota KPU 2007 dan 2012, nampaknya masih dihubungi ya begitu ya. Selamat sore Mbak Titi, ke Mbak Titi terlebih dahulu karena masih menunggu sambungan ya dengan Pak Putu Arta. Mbak Titi, merespon hasil hari ini putusan DKPP Mbak, seperti apa pemecatan terhadap Hashim? Ya, DKPP saya kira menggunakan pendekatan kumulatif ya untuk perkara-perkara pelanggaran etik sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan. Jadi memang kan banyak sekali pertanyaan, kok sering melanggar etika tetapi sanksinya justru berulang bukan menjadi lebih berat begitu ya. Ternyata karena DKPP memberlakukan sanksi pemberatan atau kemudian kumulasi sanksi itu harus dengan tipologi perkara yang serupa, Mas Heranov. Nah, perkara yang diputus hari ini itu adalah perkara yang merupakan pengulangan atas perkara pelanggaran etika sebelumnya yang sudah diputus oleh DKPP, yaitu pada perkara wanita emas Hasnaini ya, yang sebelumnya Ketua sekaligus anggota KPU Hashim Asyari mendapatkan sanksi peringatan keras terakhir. Nah, kalau peringatan keras terakhir artinya itu adalah puncak bagi seseorang yang dijatuhi sanksi untuk memperbaiki diri dan dia tidak boleh melakukan pelanggaran etika serupa. Karena kalau dia kembali melakukan pelanggaran etika serupa, sanksinya kan sudah peringatan keras terakhir dengan tipologi pelanggaran yang sama begitu. Nah, dengan demikian DKPP dalam perkara pelanggaran kode etik menyangkut perbuatan asusila terhadap penyelenggara pemilu ini, dia menggunakan tadi sanksi kumulatif ya, jadi sanksi yang lebih berat karena tipologi pelanggaran etikanya itu berulang untuk perkara yang serupa. Jadi saya kira ini juga jadi pembelajaran ya bagi penyelenggara pemilu di seluruh tingkatan di Indonesia bahwa tidak boleh ada toleransi terhadap pelanggaran terutama yang menyangkut kekerasan terhadap perempuan. Oke. KPU itu harusnya menjadi teladan di dalam penghormatan terhadap hak asasi manusia, terutama juga terhadap penghormatan kepada perempuan dan melahirkan ekosistem kerja yang aman bagi perempuan. Dan ini saya kira harus direfleksikan secara serius oleh kelembagaan KPU. KPU harus berbenah begitu ya, mengevaluasi bagaimana mekanisme di internal mereka. Karena Mas Heranov berdasarkan data yang dirilis DKPP, ternyata perkara selain menyangkut tahapan yang paling banyak diputus oleh DKPP itu yaitu pelanggaran terkait dengan perbuatan asusila. Oke. Dan mulai dari misalnya penelantaran perempuan, perselingkuhan, nikah siri, dan juga kekerasan seksual begitu. Jadi ini satu sisi kita apresiasi putusan DKPP. DKPP menjawab kegambangan publik ya terhadap peristiwa pelanggaran etik dan ternyata DKPP mampu membuktikan skeptisme kita dengan putusan yang betul-betul saya kira berpihak kepada korban, Mas Heranov. Baik, artinya publik bisa memahami begitu ya amar putusan DKPP pada hari ini karena dalam aturannya ada hubungan yang tidak seimbang antara relasi kekuasaan atasan dan bawahan. Atasannya Hashim, kemudian bawahannya korban. Harusnya tidak seperti itu ya Mbak Titi ya. Tidak ada relasi kekuasaan yang tidak seimbang begitu. Betul. Jadi relasi kuasa ini terbukti digunakan untuk kepentingan pribadi begitu ya, dan itu kemudian diikuti dengan juga penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki oleh si pejabat penyelenggara pemilu ini. Misalnya kalau kita baca tadi ya putusannya sangat komprehensif, beberapa tindakan misal bujuk rayu, lalu kemudian secara menggunakan forum-forum kelembagaan untuk melakukan pendekatan personal, lalu juga menggunakan memfasilitasi
apa namanya korban untuk kepentingan pribadi, dan itu juga dengan menggunakan sumber daya yang merupakan sumber daya negara begitu. Jadi di sini selain relasi kuasa yang dibangun dengan memanfaatkan relasi antara atasan dan bawahan untuk kemudian memenuhi keinginan atau motif personal, juga ternyata ada penyalahgunaan kewenangan, penyalahgunaan fasilitas jabatan di dalam rangka untuk kemudian memuluskan agenda pribadinya tersebut. Jadi memang kalau kita baca, ini kan yang kita bisa cermati putusan yang dibacakan ya, yang kita dengarkan tadi, dia bukan hanya soal relasi kuasanya ternyata. Jadi motif personal yang kemudian menggunakan relasi kuasa atasan bawahan, tetapi juga kemudian berekses kepada penyalahgunaan kewenangan dan fasilitas jabatan. Contoh, menggunakan mobil pribadi untuk memfasilitasi kepentingan personal antar jemput korban ya, lalu juga misalnya fasilitasi berupa apartemen dan seterusnya. Dan ini kan bagian dari cara untuk memuluskan motif personal dengan menggunakan kuasa jabatan. Tetapi lagi-lagi yang harus juga saya tekankan adalah kita mengapresiasi korban. Jadi ini bisa terungkap karena korban berani. Korban yang kemudian tadi dalam situasi relasi kuasa, lalu kemudian mengambil langkah ya, upaya melaporkan pelanggaran etika, itu sesuatu yang tidak mudah. Pasti psikologis korban juga bukan serta-merta memiliki keberanian ya. Ini yang kemudian kita harus juga yakinkan kepada mungkin bisa jadi korban-korban yang lain ataupun para pencari keadilan untuk kemudian meneguhkan langkah mereka, dan bagaimana kita juga publik, media mendukung langkah-langkah korban untuk mencari keadilan begitu. Baik, berkaca dengan pengalaman beberapa waktu lalu ya, ada nama Evi Novida Ginting yang mengajukan gugatan ke Petun begitu ya Mbak Titi, kemudian menang. Apakah objek gugatan bisa dijadikan dari putusan DKPP hari ini oleh Hashim untuk menggugat juga di Petun? Berdasarkan data yang saya miliki, sedikit sekali pelaku pelanggaran etika dalam kasus asusila ya, terutama menyangkut yang bernuansa kekerasan seksual atau kekerasan terhadap perempuan, yang kemudian melakukan upaya hukum begitu. Dan kalaupun ada upaya hukum, rata-rata memang upaya hukumnya tidak berhasil atau ditolak. Kasus Evi Novida Ginting kan agak berbeda ya, karena dia menyangkut punya relasi dengan manajemen atau tata kelola tahapan. Dan dalam kasus ini kan pelanggaran etika karena perbuatan asusila ataupun kemudian tadi ya penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan personal. Nah, dalam banyak catatan rata-rata para teradu itu atau para pelaku tidak melakukan upaya hukum, ataupun kalaupun ada upaya hukum biasanya mayoritas itu tidak dikabulkan atau ditolak. Nah, upaya hukum apa yang bisa dilakukan setelah ini? Jadi Presiden harus menindaklanjuti putusan DKPP ini dalam jangka waktu 7 hari kerja. Jadi 7 hari itu harus sudah ada tindak lanjut dari Presiden, karena pengangkatan dan pemberhentian anggota KPU itu dilakukan oleh Presiden. Presiden yang berwenang ya untuk tingkat KPU RI. Nah, keputusan dari Presiden itu memang berdasarkan presiden kasus Evi Novida Ginting, bisa dilakukan upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, proses di Pengadilan Tata Usaha Negara lah yang akan menilai apakah misalnya keputusan itu diterbitkan dengan prosedur, mekanisme dan tata cara yang benar begitu ya. Jadi lebih berfokus kepada mekanisme, prosedur dan tata caranya. Dan kalau kita lihat kan persidangan DKPP ya, tadi putusannya itu sangat sistematis, menguraikan kasus posisinya, proses pembuktiannya, alat bukti yang menopang gitu. Jadi saya kira kalau belajar dari pengalaman kasus-kasus lain, memang peluang untuk upaya hukum dikabulkan itu nampaknya kecil sekali, Mas Herano. Baik, kemudian posisinya seperti apa di KPU hari ini, Mbak Titi? Kalau Anda katakan masih menunggu 7 hari ke depan, apakah langsung ditunjuk ketua KPU definitif karena ada pemecatan dari DKPP hari ini? Apakah nanti juga ada kekosongan jabatan kah di komisioner KPU, khususnya pimpinan untuk ketua KPU ini?
Ya, Hmm. jadi kita memang harus menunggu ya keputusan pemberhentian dari presiden dan tentu saja harus dilakukan pergantian antar waktu Hmm. keanggotaan KPU. Nah, tentu saja posisi ada satu anggota yang kosong dan posisi ketua juga kosong. Hmm. Saya menyarankan kepada KPU untuk menunggu pergantian antar waktu terhadap Hashim Asyari dilakukan. Kalau Hmm. berdasarkan data ya, peringkat berikutnya itu adalah Bapak Firian Aziz. Tapi Hmm. karena Pak Firian Aziz almarhum, maka kemudian peringkat yang ke-9 yaitu Iva Rosita, Hmm. perempuan begitu. Kami berharap tidak ada istilahnya akrobat ya untuk kemudian mengutak-atik pengganti dari pergantian antar waktu yang akan dilakukan. Hmm. Jadi konsisten saja dengan pilihan-pilihan yang sudah ada, suara terbanyak berikutnya atau kandidat berikutnya, Hmm. dan sebaiknya pemilihan ketua itu dilakukan ketika anggota KPU yang baru sudah memulai masa Hmm. jabatannya, sudah genap 7 orang Hmm. begitu, dan sambil menunggu tentu saja perlu dipilih seorang pelaksana tugas ketua Hmm. oleh 6 orang anggota yang ada saat ini setelah dilakukan pemberhentian oleh presiden. Nah, Hmm. setelah ada genap 7 orang dengan penggantian antar waktu yang baru ya anggota, Hmm. maka dilakukan pemilihan ketua. Kalau saya sendiri sih karena bisa dibilang dosa-dosa KPU yang sekarang ini terhadap keterwakilan perempuan sangat banyak ya, Hmm. mulai dari misalnya pengabaian atau pembangkangan terhadap ketentuan keterwakilan perempuan di Hmm. dalam daftar caleg pemilu DPR dan DPRD yang kemudian membuat hasil pemilu misalnya di Gorontalo Dapil 6 Hmm. dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Mari kita berpikir progresif ke depan. Saatnya KPU bisa dikatakan ya berbenah diri, merekonstruksi diri dan menunjukkan keberpihakan kepada keterwakilan perempuan di ruang publik. Ya berikan kesempatan Hmm. kepemimpinan KPU ini untuk punya nakoda baru perempuan Hmm. sebagai penebusan dosa atas banyak pelanggaran atas hak-hak keterwakilan perempuan yang sudah dilakukan oleh KPU dan terbukti begitu. Baik. Ini mungkin agak ekstrim ya, tetapi Hmm. saya kira KPU bisa kemudian berbenah dan kemudian menebus dosa-dosanya terhadap gerakan Baik. keterwakilan perempuan dengan memberikan kesempatan kepemimpinan ketua Oke. KPU yang baru Hmm. kepada anggota KPU perempuan gitu Mas Heranov. Mbak Titi, singkat saja terakhir untuk closing statement, seperti apa nanti pengawasan dari Bawaslu terkait dengan keputusan di KPP ini? Ya, Hmm. Bawaslu tentu saja harus mengawasi ya bahwa harus ada pergantian antar waktu, Hmm. lalu juga kemudian setelahnya pergantian antar waktu kita harapkan konsisten Hmm. mematuhi calon berikutnya ya, jangan lagi ada utak-atik begitu karena kita sudah sama-sama tahu pergantian antar waktu berikutnya akan diisi oleh kandidat perempuan Hmm. dan kemudian dilakukan pemilihan ketua. Dan saya yakin Presiden Joko Widodo akan patuh kepada putusan DKPP ini seperti halnya Presiden Joko Widodo juga pada waktu itu patuh pada putusan DKPP soal Evi Novida Ginting, Hmm. dan meskipun Evi Novida Ginting melakukan upaya hukum dan itulah memang disediakan oleh hukum ya, dan Presiden pun mematuhi prosesnya. Jadi Baik. kita berharap semua pihak Hmm. berkomitmen pada aturan yang sudah ada, tidak ada akrobat politik apalagi upaya-upaya untuk menyimpangi putusan yang sudah dikeluarkan oleh DKPP hari ini, dan ini menjadi bagian arah baru kepemimpinan KPU. Hmm. Mudah-mudahan ini juga menjadi harapan baru Hmm. berbenahnya kelembagaan penyelenggara pemilu kita di antara banyak skandal kontroversi yang terjadi Oke. selama ini, Mas Hmm. Herano. Kita harapkan tidak ada skandal-skandal berikutnya begitu ya Mbak, memalukan sekali terhadap penyelenggara pemilu di negara ini, Republik Indonesia. Sayang sekali kita tidak bisa menghubungi Pak Igusti Putu Arta, anggota KPU 2007-2012, nampaknya berhalangan dengan kita pada sore ini. Mbak Titi, terima kasih untuk waktu Anda bersama kami di Newsroom. Selamat sore, Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.